Halo, selamat datang di channel Guru Akuntansi, tempat kamu belajar akuntansi. Oke, saatnya melakukan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial milik PT Bandar Lama dari pembahasan video kita sebelumnya. Kita langsung saja. Di sini saya sudah membuatkan tabel untuk memudahkan kita melakukan rekonsiliasi fiskal ya. Jadi di sebelah kanan ini adalah salinan dari laporan laba ruginya PT Bandar Lama. Kemudian tabel berikutnya adalah koreksi positif dan negatif. Dan ini adalah hasil dari koreksi ya, setelah koreksi sehingga kita dapatkan hasilnya secara akuntansi fiskalnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ya bagaimana bentuk salinan dari laporan laba rugi. Sekarang kita mulai dari penjualan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari informasi tambahan disebutkan bahwasanya penjualan itu hasilnya angkanya itu sudah termasuk 10%. Jadi artinya di dalam 36 miliar ini itu adalah 100% dari penjualan gitu kan ya, 100% penjualan itu kemudian ditambah dengan 10% PPN sehingga hasilnya itu adalah 36 miliaran. Maka kita mau mencari 100% dari penjualannya ini berapa di luar dari 10% PPN. Maka perhitungannya itu adalah 100, kita mau mencari 100%-nya per 110 yang didapat dari 100 penjualan ditambah 10% penjualan PPN, kemudian dikalikan dengan total penjualan yang sebesar 36 miliaran ini, sehingga hasil yang didapat itu adalah sebesar 33 miliar 500 juta rupiah. Maka kita bisa menentukan bahwasanya 10%-nya itu adalah sekitar 3 miliar ya, 350 juta ya, 10% dari yang penjualan sesungguhnya terjadi. Nah, kenapa koreksinya koreksi negatif? Sebab penjualannya ini secara akuntansi fiskal nilainya menurun. Ya, padahal kan kalau yang namanya penjualan semakin tinggi atau naik penjualan itu diharapkan PKP atau penghasilan kena pajaknya jadi juga meningkat gitu. Nah, tetapi karena di sini akhirnya menurun nilainya dari komersial ke fiskal, makanya disebut koreksi negatif sebab menurunkan nilai dari PKP. Oke, kita lanjutkan dengan persediaan awal. Persediaan awal itu tidak ada permasalahan ya, tetap sama. Jadi kita langsung salin saja dari angkanya yang ada di komersial. Kemudian terkait dengan pembelian, nah terkait dengan pembelian itu sama ya, konsepnya adalah 100% dari 110 dikali dengan total pembelian ya, sebab kalau kita lihat di sini di pembelian itu sudah termasuk PPN 10%. Jadi perhitungannya pun juga sama, yaitu 100 ya, 100 per 110 dikali dengan total pembelian. Ya, maka kalau kita keluarkan PPN-nya itu adalah sebesar 2 miliar 450 juta. Nah, ini kenapa dia jadi koreksi positif ya, karena pembelian itu menurun ya angkanya, jadi berlawanan dengan penjualan ya. Oke, kemudian berkaitan dengan diskon pembelian tidak ada permasalahan, maka kita masukkan angkanya. Kemudian biaya angkut masuk juga kita langsung salin saja ke akuntansi secara fiskalnya. Kemudian berkaitan dengan persediaan akhir, karena persediaan akhirnya itu harus dinilai secara FIFO ya, diambil ya, PT Bandar Lama mengambil FIFO untuk metode persediaannya. Maka kalau secara FIFO itu angkanya sebesar 1 miliar 600 juta rupiah. Maka di sini di akuntansi fiskalnya kita jadikan dia 1 miliar 600 juta rupiah. Oke, sekarang kita langsung ke perhitungan ya. Kita langsung hitung ke perhitungan harga pokok penjualannya yang didapat dari persediaan awal ditambah dengan pembelian, dikurangi dengan diskon pembelian, ditambah dengan biaya angkut masuk, dan dikurangi dengan persediaan akhir, sehingga ditemukan secara fiskal total HPP atau harga pokok penjualannya itu adalah sebesar 23 miliar 960 juta rupiah. Oleh karena itu kita bisa menghitung laba kotornya, yaitu yang didapat dari penjualan dikurangi dengan total HPP ya, sehingga hasil secara akuntansi fiskalnya untuk laba kotor sekitar 9 miliar 540 juta rupiah. Oke, kita masuk ke dalam
beban operasional ya, atau pengeluaran operasional mereka. Nah, kita lihat ini harus dikoreksi kan. Jadi untuk beban gaji dan tunjangan, kalau kita lihat di informasi keempat disebutkan bahwasanya untuk beban gaji dan tunjangan itu ada pemberian karyawan dalam bentuk natural sebesar 80 juta. Nah, ini kan harus kita keluarkan ya 80 juta ini. Nah, karena harus dikeluarkan sehingga beban itu menurun ya angkanya jadi sebesar 1 miliar. Nah, koreksinya itu disebut koreksi positif sebab menurunkan nilai beban ya, sehingga secara teknik rekonsiliasinya kan kalau beban itu berkurang secara akuntansi fiskal itu artinya menaikkan jumlah PKP nantinya atau laba sebelum pajak. Oke. Lalu kita lanjutkan ke transportasi karyawan. Transportasi karyawan tidak ada permasalahan, jadi kita langsung saja menyalinnya ya. Menyalinnya, kemudian berkaitan dengan beban makan kantor juga demikian, itu tidak ada koreksi, jadi kita langsung salin saja 85 miliarnya. Nah, lalu untuk beban pengobatan yang ditanggung perusahaan ada informasi ya, bukan informasi di sini sih sebenarnya gitu ya. Di video sebelumnya sudah dibahas ya mengenai bagaimana beban pengobatan yang ditanggung perusahaan, sehingga kita harus mengurangkannya ya, yaitu tidak ada jadinya gitu, sebab ini sudah tidak diakui oleh fiskal. Oke. Ya, ini menjadi koreksi positif sebab kan dikeluarkan ya, beban dikeluarkan dari fiskal. Oke, lalu ke beban baju seragam tidak ada permasalahan, kita salin, juga training karyawan juga tinggal disalin saja. Nah, lalu dari beban kendaraan ini disebutkan ya di informasi ya, informasi ada kan. Nah, di nomor 8 di situ beban kendaraan itu adalah beban BBM dan perawatan kendaraan milik perusahaan yang dipergunakan pimpinan perusahaan. Jadi kalau pimpinan perusahaan yang menggunakan perawatan kendaraan itu di dalam keputusan pajak ya, yang diperbolehkan menjadi biaya secara akuntansi fiskalnya itu adalah sekitar 50%-nya. Oleh karena itu 140 miliar ini kita boleh gitu ya memasukkannya ke dalam akuntansi fiskal sekitar 50%-nya, yaitu sekitar 70 juta ya, setengah dari 140 miliar ini. Maka ini menjadi koreksi positif ya, yang 50% lagi yang tidak diakui. Oke. Lalu cadangan kerugian berikutnya, cadangan kerugian piutang itu kalau disebutkan ya bahwasanya yang nyata-nyata tak tertagih itu adalah 115 juta. Jadi yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam akuntansi secara fiskalnya, laporan secara fiskalnya itu adalah sekitar 115 juta. Ya. Nah, kita masukkan 115 juta ya, karena menurunkan jadi dia koreksinya positif, yaitu selisihnya ya, yaitu 5 juta. Dan berikutnya berkaitan dengan penyusutan aset tetap ya, yang pertama itu adalah gedung kantor. Perhitungan penyusutan gedung kantor ini disesuaikan dengan akuntansi fiskal berkaitan dengan metode aset tetap ya. Metode aset tetap yaitu ya menggunakan metode garis lurus dengan masa manfaat 20 tahun dan itu adalah sebesar 5%. Jadi 5% dikali dengan 2 miliar 500 juta, sehingga hasilnya itu adalah sekitar 125 juta rupiah ya. Nah, ini karena sama ya, maka itu tidak ada pengkoreksian di sini gitu, sebab secara komersial angkanya itu tidak berbeda dengan secara fiskal. Oke, lalu di penyusutan kendaraan disebutkan bahwasanya untuk kendaraan itu sekitar 12,5% dengan metode garis lurus ya, dengan masa manfaatnya 8 tahun. Harga perolehannya itu karena 350 juta, maka dikalikan 12,5% dikali dengan 350 juta ini, dan hasilnya itu adalah sebesar 43.750.000. Tidak ada perbedaan, sehingga ya tidak ada terjadi koreksi fiskal negatif maupun positif di sini. Oke. Lalu untuk beban bunga tidak ada permasalahan,
salin saja langsung. Beban promosi juga sama, disalin saja langsung. Berikutnya beban sanksi administrasi pajak, karena ini tidak diakui maka kita juga harus mengkoreksinya sehingga tidak muncul di dalam akuntansi secara fiskalnya, ini menjadi koreksi positif. Dan sama juga untuk beban PPh pasal 21 juga tidak diakui, jadi tidak muncul di akuntansi secara fiskalnya, ini juga koreksi positif. Lalu untuk premi asuransi kebakaran ini muncul ya, disalin. Lalu untuk sumbangan ke panti asuhan itu juga tidak diakui sehingga dia kosong ya di dalam akuntansi fiskal dan harus kita koreksi secara positif angkanya. Nah, untuk beban biaya entertainment itu disebutkan bahwasanya yang ada daftar nominatifnya itu sekitar 17 juta ya. Jadi yang kita masukkan ke dalam akuntansi fiskal itu hanyalah 17 juta. Sehingga ada sekitar 3 juta ya yang menjadi dikoreksi positif. Oke. Nah, selesai untuk pengeluarannya ya, atau biaya-biaya yang dikeluarkan secara operasional, dan ini kemudian kita jumlahkan secara keseluruhannya sehingga kita dapatkan sekitar 2,988 miliar segitu ya. Dan terakhir kita menghitung laba operasional. Laba operasional tentu didapatkan dari laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan total beban operasional, sehingga hasilnya adalah 6.551.750.000 rupiah. Oke, selesai untuk mendapatkan laba operasional ya secara akuntansi fiskal. Berikutnya kita masuk ke dalam pendapatan dan beban luar usaha ya. Yang pertama ini perlu kita koreksi berkaitan dengan pendapatan sewa kendaraan box ya. Secara informasi tambahannya disebutkan bahwasanya untuk pendapatan sewa ya yang ini ya, di nomor 14, pendapatan dari sewa kendaraan box yang tercatat setelah dipotong PPh pasal 23 gitu ya. Nah, jadi ini sudah dipotong angka yang ada di sini, maka ini perlu kita temukan gitu ya. Perlu kita temukan berapakah hasil atau pendapatan sesungguhnya sebelum dipotong dengan PPh pasal 23. Nah, untuk PPh pasal 23 ya yang berkaitan dengan sewa kendaraan box itu tarifnya itu adalah sebesar 2% ya, sebesar 2%. Oleh karena itu, karena ini sudah dipotong ya 2%, sudah dikeluarkan 2% dari sini gitu, maka kita mau menemukan berapa pendapatan yang sesungguhnya sebelum dia dikurangi dengan 2%. Jadi kita mau mencari yang 100%-nya gitu kan. Nah, jadi yang kita butuhkan, perhitungan yang harus kita lakukan berarti itu adalah sekitar, kita mau mencari 100% kan, berarti 100% karena ini sudah sudah dipotong 2%, maka tinggal 98% kan gitu ya. Nah, inilah yang akan kita mau cari dikali dengan yang ini 19.600.000 ini ya, sehingga hasil perhitungan dari sini ya itu dia hasilnya ya, sekitar 20 juta. Oke. Nah, berikutnya berkaitan dengan pendapatan bunga deposito, disebutkan bahwasanya untuk pendapatan bunga deposito di informasi nomor 15 disebutkan bahwasanya ini adalah tarif PPh final, sudah dikenakan tarif PPh final. Nah, berkaitan dengan untuk sewa kendaraan box ini berarti dia itu adalah di koreksi positif ya, sebab kan meningkat ini. Ini berkaitan dengan pendapatan. Jadi pendapatan kalau secara akuntansi fiskalnya itu meningkat, berarti kan meningkatlah nanti laba sebelum pajaknya, maka menjadi koreksi positif dia. Oke, ini yang kelewatan tadi. Sekarang kita masuk ke pendapatan bunga deposito. Jadi tadi ya, dia ini adalah tarif final. Nah, sedangkan untuk penghasilan yang sudah dikenakan tarif final itu ya udah itu harus dikeluarkan dari akuntansi fiskal ya, jadi harus kita tidak diakui di dalam perhitungan PPh badan nantinya gitu yang mau kita hitung, sehingga karena dia itu berkurang maka dia menjadi koreksi negatif
Oke. Lalu untuk pendapatan dividen, penghasilan dividen itu adalah penghasilan yang dipotong dengan tarif pasal PPh 23 ya. Nah, berkaitan dengan dividen ini, tarif PPh dividen itu adalah sekitar 15%. Ya, untuk dividen itu potongannya adalah sekitar 15%. Nah, jadi perhitungannya sama seperti yang di sewa box tadi, yaitu kita mau mencari 100%-nya, yaitu pendapatan sebelum dipotong PPh 23. Jadi 100% karena itu 15%, jadi yang angka yang ada di sini adalah angka sekitar 85%-nya. Maka kita bikin 85% dikali dengan 35.700 ya, 35.700.000. Oke, ya sehingga hasilnya ya ini gitu, sebesar 42 juta rupiah. Dan ini menjadi koreksi positif ya, karena jadinya kan penghasilannya jadi lebih naik secara akuntansi fiskal. Oke, lalu pendapatan sewa bangunan. Pendapatan sewa bangunan itu adalah pendapatan yang dikenai tarif PPh final ya. Oleh karena itu sama dengan bunga deposito, dia tidak bisa masuk lagi gitu ke dalam perhitungan untuk rekonsiliasi fiskal ini. Oleh karena itu dia menjadi koreksi negatif. Oke. Nah, berikutnya untuk rugi selisih kurs ini kita salinkan, tidak ada permasalahan. Oke. Nah, ada yang ketinggalan ya dari pembahasan video kita kemarin, yaitu berkaitan dengan laba dari Malaysia gitu ya. Laba dari Malaysia ini tambahan ya informasi di 21. Jadi laba dari cabang di Malaysia yang tercantum dalam laporan, yaitu sekitar 350 juta ini, itu adalah laba yang didapat setelah dipotong pajak dari negara asal, yaitu sebesar 70 juta. Ya, jadi kan dari negara asal dia dapat penghasilan atau dapat laba, maka ya dari negara asalnya itu akan dipotong juga ya, ada pajak penghasilannya juga di sana gitu. Dan sudah dipotong sebesar 70 juta. Oleh karena itu sebenarnya ini juga termasuk sesuatu yang kita perlu koreksi juga. Ya, jadi 350 juta ini adalah laba setelah dipotong 70 juta, maka hasilnya itu adalah sekitar 420 juta rupiah ya. Lalu terakhir ya, yaitu total pendapatan dan beban. Jadi keseluruhan yang didapat di sini kita yang penghasilan ditambah, yang rugi itu dikurang bebannya ya, maka hasilnya itu adalah sekitar 479.500 juta rupiah. Dan terakhir laba bersih, sebelum terakhir ya sebenarnya ya, yaitu laba bersih sebelum pajak itu didapat dari laba operasional ya, ditambah dengan laba pendapatan dan pendapatan di luar usaha gitu ya, sehingga hasilnya itu adalah sekitar 7.031.250.000 rupiah. Oke. Berkaitan ya, lanjut ya, karena di sini kan ada kompensasi dari kerugian tahun lalu gitu ya, dan itu bisa diperhitungkan ya, yaitu yang sebesar 350 jutanya ini gitu. Maka sebelum kita mencari penghasilan kena pajak, kita kurangkan dulu dengan kompensasi kerugian di tahun lalu, yaitu sebesar 350 juta rupiah, dan kita kurangkan dengan laba bersih sebelum pajak, sehingga hasilnya kita dapatkan penghasilan kena pajak untuk tahun fiskal 2021 untuk PT Bandar Lama itu adalah sebesar 6.681.250.000 rupiah. Oke, kita berhasil menemukan penghasilan kena pajak dari PT Bandar Lama. Nah, sekarang atau berikutnya kita akan mencari berapa PPh badan terutangnya gitu ya. Untuk menghitung PPh badan terutang ya di tahun yang berjalan, itu ada beberapa hal yang harus kita ambil informasinya, yaitu berkaitan yang pertama adalah peredaran bruto di tahun yang berjalan gitu ya. Jadi untuk PT Bandar Lama, peredaran bruto mereka itu adalah sebesar 33.500.000.000 rupiah ya. Nah, ini angkanya itu adalah di atas 4,5 M, yaitu di atas yang bisa atau yang bisa diberikan fasilitas gitu ya, tetapi masih di bawah 50 M ya, masih di bawah 50 M. Maka penggunaan atau perhitungan
PPh terutang yang akan kita pakai itu artinya ada yang mendapatkan fasilitas sekitar 50% dan ada yang tidak mendapatkan fasilitas ya. Dan tarif untuk PPh badan di tahun 2021 itu kita pakai berdasarkan Undang-Undang HPP ya, yang terbaru aja gitu ya, di Undang-Undang nomor 7 tahun 2021, yaitu sebesar 22%. Maka kita langsung saja bagaimana perhitungannya. Yang pertama itu kita hitung yang mendapatkan fasilitas. Yang mendapatkan fasilitas itu perhitungannya adalah 4,8 miliar ya, 4,8 miliar per 33.500.000 juta, yaitu peredaran bruto, kemudian dikalikan dengan total PKP yang didapatkan ya, sehingga hasilnya itu adalah sekitar 957.313.433 gitu ya. Nah, ini angka sebesar ini itu baru kita kalikan dengan tarif PPh badan 22%, terus dikali lagi dengan fasilitas ya, dapat fasilitas 50% ya. Jadi perhitungannya itu hasilnya itu adalah sekitar 304.478. Kita sudah dapatkan berapa PPh terutang yang mendapatkan fasilitas. Berikutnya kita akan hitung berapa PPh terutang yang tidak mendapatkan fasilitas. Jadi PPh terutangnya itu didapat, perhitungannya adalah dari total PKP kemudian dikurangi dengan PKP yang mendapatkan fasilitas ya, yaitu yang sebesar 500 ini 900-an juta ini gitu. Jadi hasil dari total PKP dikurangi dengan total PKP yang dapat fasilitas, itu hasilnya adalah 5.723-an juta. Oke. Lalu kita kalikan dengan tarif PPh badannya, yaitu sebesar 22%, sehingga hasilnya itu adalah sebesar 1.259.266.045 rupiah. Nah, ini dua-duanya kita tambahkan sehingga hasil total keseluruhannya, baik yang PPh badan ya, PPh yang dapat fasilitas dengan PPh yang tidak dapat fasilitas, hasilnya itu adalah sebesar 1.364.570.522. Ini kita bulatkan ke bawah ya, untuk memudahkan perhitungan dari badan ya, PPh badan terutang ya. Jadi ini dibulatkan ke bawah sehingga kita temukan PPh badan terutang untuk tahun 2021 PT Bandar Lama itu adalah sebesar 1.364.570.000 rupiah ya. Ini untuk tahun ini, PPh badan untuk tahun ini. Nah, kita belum selesai ya, karena kita mau menemukan berapa yang sebenarnya harus disetor gitu ya, yang disetor oleh PT Bandar Lama pajaknya tahun ini gitu. Sebab sepanjang tahun 2021 kan ada pembayaran-pembayaran yang sudah dilakukan sebelumnya, yang itu disebut sebagai kredit pajak. Jadi ada sekitar 4 pasal ya yang berkaitan dengan kredit pajak, yaitu PPh yang sudah dibayar oleh PT Bandar Lama selama tahun 2021. Jadi yang pertama adalah PPh pasal 22. Ini kita lihat dari informasi tambahannya gitu ya, berkaitan dengan pasal 22 itu adalah, jadi ada sebesar 250 juta yang sudah dipungut ya. Jadi selama tahun 2021 itu sudah dipungut sekitar 250 juta. Oke. Kemudian untuk pasal 23, jadi kan tadi di atas itu sudah ada dari sewa kendaraan dan dividen ya. Sewa kendaraan dan dari dividen ya, kita lihat lagi lah di sini ya. Ini kan sewa kendaraan dan dividen. Jadi yang sekitar potongannya ini kita kreditkan. Manakah dia? Yang 400.000 dan juga 6.300.000 ini gitu. Ini kita kreditkan. Jadi tambahan untuk pengurangan dari besaran yang akan dibayar ya, setor ke pemerintah, ke kas negara. Ya, 400
PPh 23 dari sewa kendaraan, dan 6.300.000 dari dividen. Sehingga hasilnya itu untuk total kredit pajak pasal 23 itu sebesar Rp6.700.000. Oke. Berikutnya adalah kredit pajak dari PPh pasal 24. Jadi kan tadi perusahaan itu kan ada dapat laba ya dari Malaysia, yaitu sebesar 420 juta ya. Kemudian dia dipotong pajak penghasilan yang ada yang dari sana, yaitu sebesar 70 juta. Nah, ini bisa bisa dikreditkan ya sebagai pengurang dari total pajak atau PPh yang akan dibayar oleh Bandar Lama untuk tahun 2021 gitu ya. Nah, tadi gitu ya, kalau untuk PPh pasal 24, pajak yang dipungut dari negara asal itu kan adalah 70 juta ya. Nah, untuk berapa yang boleh gitu ya, boleh dikreditkan sebagai pengurang PPh badan tahun berjalan, itu ada kredit maksimal ya, disebut dengan kredit maksimal. Jadi kredit maksimal itu rumusnya itu adalah penghasilan luar negeri per dibagi dengan PKP dan dikali dengan PPh terutang. Nah, jadi kredit pajak maksimal yang bisa diterima sebagai pengurang dari PPh badan yang akan disetor ke kas negara itu perhitungannya adalah 420 juta, yaitu penghasilan dari luar negeri, per dibagi dengan total PKP yang 6.681.250.000 ini, dan dikalikan dengan PPh terutang yang didapat gitu ya. Sehingga hasil dari rumus ini adalah sebesar 71.483. Nah, jadi kredit pajak maksimal yang diperbolehkan itu adalah 71 jutaan, dan yang sudah dipungut itu adalah 70 juta gitu. Jadi ini keseluruhannya ini bisa dipakai atau dijadikan kredit pajak ya untuk tahun 2021. Oleh karena itu kita masukkan dia 70 juta ya, bisa dimasukkan atau diambil semuanya ya sebagai pengurang dari PPh badan untuk tahun 2021 ya, tahun berjalan. Terakhir, kredit yang bisa dimasukkan ya sebagai pengurang untuk PPh badan yang akan disetor ke kas negara, yaitu adalah PPh pasal 25. Jadi kalau berdasarkan informasi tambahan yang sudah dibayar lunas sepanjang tahun 2021 untuk pasal 25, PPh pasal 25 angsuran pajak itu adalah sebesar 720 juta. Jadi ini kita masukkan angkanya sebesar 720 juta. Oke. Dan kita totalkan keseluruhan yang ada dari kredit pajak yang bisa dikurangkan ke PPh badan, yaitu dari pasal 22, 23, 24, dan pasal 25. Sehingga hasilnya adalah sebesar 1.446.700.000 rupiah. Ini adalah kredit pajak yang bisa dikurangkan dari ini ya, PPh badan terutang. Oke, sehingga untuk PPh yang harus dibayar ke kas negara, yaitu PPh terutang dikurangi dengan kredit pajak, totalnya itu adalah 317.870.000. Jadi ada PPh pajak, besaran pajak yang masih harus dibayar, yaitu masuk ke dalam PPh pasal 29, yaitu PPh kurang bayar untuk tahun 2021. Jadi ada sekitar 300 jutaan lagi yang harus disetor ke kas negara. Oke, kita selesai mencari berapa yang harus disetor oleh PT Bandar Lama untuk tahun 2021. Nah, berikutnya kita mau mencari berapa angsuran pajak untuk PPh pasal 25 yang bisa diangsur ya oleh PT Bandar Lama untuk tahun berikutnya. Ya. Nah, angsuran PPh tahun berikutnya itu estimasinya berasal dari tahun 2021 untuk PPh terutang, yaitu sebesar 1 miliaran ini ya, 364 jutaan ini. Kemudian estimasi untuk PPh pasal 22 untuk tahun berikutnya juga diprediksi sama gitu dengan tahun sekarang yang sebesar 250 juta, dan juga untuk pasal 23 sekitar 6.700.000 dan pasal 24 itu masih 70 juta ya. Jadi ini adalah estimasi-estimasi untuk berapa kemungkinan pajak yang harus dibayar di tahun depan ya. Sehingga angsuran per 1 tahunnya itu
1.037.870.000 per satu tahunnya, dan bisa diangsur selama per bulannya, berarti dibagi 12 bulan ya sekitar 86 jutaan gitu. Itu adalah angsuran PPh pasal 25 nya per bulan yang bisa dibayar oleh PT Bandar Lama untuk meringankan besaran pajak yang harus mereka setor ke kas negara di akhir tahun fiskal berikutnya. Oke, sampai di sini bentuk ini ya cara melakukan rekonsiliasi fiskal, dan semoga bisa dipahami bagaimana cara melakukan rekonsiliasi fiskal. Agak sedikit rumit mungkin ya gitu, tapi kalau misalkan kita pelajari secara pelan-pelan, insya Allah bisa lebih paham. Oke, saya cukupkan video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, and bye-bye.